di video sebelumnya Ya. kita sudah membahas mengenai siklus menstruasi, di mana bagaimana sih sel telur itu bisa pembuahan itu bisa terjadi gitu ya, Ya. Dok. Kalau begitu selanjutnya tolong dijelaskan, Dok, kepada kita fem metode untuk mencegah terjadinya pembuahan atau jenis-jenis kontrasepsi itu ada apa aja, Dok? Ya, jadi kita bagi dulu ya kontrasepsi itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kontrasepsi jangka pendek, kemudian kontrasepsi jangka panjang, dan permanen. Nah, kita kalau masuk ke yang jangka pendek sendiri itu variasinya banyak sekali, dari mulai yang sangat alami sampai dengan yang bisa menggunakan hormonal. Salah satu contohnya mungkin sering dengar ya dengan siklus kalender. Jadi kita melihat bagaimana menstruasinya. 2 hari setelah menstruasi masih aman, 3 hari, seminggu. Itu kan siklus menstruasi yang udah kita jelaskan kan berbeda. Ada yang siklus pendek, siklus panjang, sehingga nggak bisa. Nah, di sini kan ada juga aplikasi yang bisa melihat masa umur sel telur. Jadi ada aplikasi yang tools digunakan untuk melihat, oke, saya masa subur atau bukan. Nah, sedangkan sperma itu punya waktu hidup. Waktu hidupnya itu kurang lebih, jika di dalam vagina, kurang lebih sekitar 3 hari. Sehingga kita nggak boleh bilang, 1 hari dalam sebulan. No, 1 minggu. Kenapa? Karena 3 hari sebelumnya umur sperma kan bisa mencapai ke sel telur. Dan itu pun sel telur setelahnya 24 jam juga masih ada umur sperma. Sehingga kita berhati-hati di situ. Nah, jadi dengan menggunakan kalender bagaimana kita bisa mengerjakan? Bisa. Dengan menggunakan aplikasi mungkin lebih mudah ya kita untuk melihat, tidak menghitung lagi. Rasanya kayak selesai menstruasi, enggak. Setiap menstruasi sudah tercatat dengan baik. Ya. Terus yang kedua adalah senggama terputus. Nah, tadi kita udah sampaikan bahwa kapan sih senggama terputus? Senggama terputus itu dikerjakan terutama pada masa waktu subur atau masa ovulasi. Ya, pada saat masa itu yang kemungkinan akan terjadi suatu konsepsi atau kehamilan. Nah, masa ini yang harus kita perhatikan bahwa sebelum terjadi ejakulasi pada seorang pria, dia akan mengeluarkan cairan-cairan yang sebetulnya pada cairan tersebut sudah ada sperma. Sehingga apa? Saya mengeluarkannya di luar, tapi kok tetap hamil. Ya, itu bisa terjadi gitu. Sehingga kita melihat pada masa-masa itu kita harus lebih berhati-hati. Atau kita bisa tambahkan dengan penggunaan kondom. Nah, bagaimana penggunaan kondom yang baik? Ya, kondom yang baik digunakan adalah dipasang dengan proper. Di situ kan ada bentuknya di depan untuk mengisi cairan sperma yang akan mengumpul di situ. Bagaimana cara penggunaannya? Dengan cara dikempiskan, kemudian dipasang. Terus kemudian setelah terjadi ejakulasi, maka besar daripada penis itu akan mengecil, dan itu pun bisa terjadi suatu risiko terjadi reflux daripada sel sperma itu, sehingga masih mungkin terjadi penghamilan. Dan juga biasanya pelicin dan lain-lainnya itu udah termasuk adanya spermasida atau yang bisa mematikan sperma.